Pada video ini, kita akan menyimak bagaimana SD Rembulan meninjau visi, misi, dan tujuan satuan pendidikannya. Dalam pelaksanaannya, mereka melibatkan pengawas serta perwakilan orang tua atau wali peserta didik. Bagaimana cara pelibatannya? Yuk simak bersama. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Hari ini kami bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu semua selaku perwakilan untuk berdiskusi mengenai visi, misi, dan tujuan dari SD Rembulan. Diskusi ini kami adakan karena kami bermaksud melakukan peninjauan ulang. Kenapa dilakukan peninjauan ulang, Pak? Memang ada yang salah dengan visi misi sekolah ini? Nggak ada yang salah, Bu Tina. Hanya saja setelah diskusi dengan pengawas sekolah, idealnya memang dilakukan peninjauan setiap 4-5 tahun sekali. Selain itu, kan setelah pandemi banyak perubahan yang dialami sekolah ini. Jadi menurut saya, sekarang waktu yang pas untuk meninjau kembali karena sekolah juga sudah mulai berjalan normal. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, nanti Ibu Bapak akan kami bagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari perwakilan sekolah dan orang tua atau wali murid. Masing-masing kelompok akan kami berikan 2 bahan diskusi. Pertama, visi, misi, dan tujuan SD Rembulan saat ini. Kedua, hasil analisis terhadap karakteristik satuan pendidikan yang sudah dibagi ke dalam beberapa simpulan. Nah Ibu Bapak, saya akan memandu proses refleksi dan diskusi kali ini. Sekarang coba pelajari hasil simpulan karakteristik yang sudah diberikan Ibu Liana, kemudian diskusikan berdasarkan pertanyaan yang ada di depan. Kalau dari bagian orang tua di sini, responnya berharap anak-anak tidak hanya belajar teori aja ya Bu Liana, ada kayak praktek atau proyek-proyek gitu. Jadi tidak terulang lagi seperti pandemi. Anak hanya dikasih tugas, ngerjain soal terus. Apakah maksud Bu Tina melalui praktek dan proyek itu agar anak memiliki keterampilan lain selain akademik? Iya, tapi juga ada belajar penerapan Bu Liana. Kayak matematika misalnya, nggak cuma soal-soal hitung terus. Benar juga ya Bu Tina. Sepertinya harapan ini belum terjawab ya Bu di visi misi sekolah. Kalau saya usulnya sih, kata kuncinya peserta didik memiliki kecakapan hidup yang sepertinya bisa kita usulkan agar ditambahkan di bagian visi menjadi seperti ini. Nah, bagian kecakapan hidup ini kita turunkan menjadi misi. Misalnya, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Jordan, kayaknya tujuan kita yang poin 4 ini, jika dilihat sepertinya tidak ada kaitannya secara langsung dengan visi misi kita ya Pak. Padahal kita sudah rutin juga mengadakan Pekan Budaya hampir 3 tahun ini. Benar juga Pak Pur, kalau di hasil wawancara kita kemarin, adakah respon dari orang tua, murid, atau guru tentang implementasi Pekan Budaya ini? Apakah termasuk yang sudah baik atau perlu diperbaiki? Ibu, Bapak, sekarang kita akan saling bertukar hasil diskusi antar kelompok ya. Saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin diskusi. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Kami sudah mencatat temuan dan juga saran dari Ibu Bapak semua mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Setelah ini saya dan Bu Liana akan mencoba melakukan penyesuaian berdasarkan hasil hari ini. Kita akan adakan pertemuan lagi minggu depan. Nah, Ibu Bapak, itulah yang tadi bagaimana SD Rembulan meninjau visi, misi, dan tujuan satuan pendidikannya. Dalam prosesnya, mereka melibatkan perwakilan pendidik dan orang tua. Sebelum membuat sesi diskusi, Pak Jordan selaku Kepala Satuan Pendidikan juga sudah berkonsultasi dulu dengan pengawas mengenai cara meninjaunya.
Sebelum mengagendakan diskusi, Kepala Satuan Pendidikan didampingi Wakasek sudah mengolah hasil analisis karakteristik satuan pendidikan terlebih dahulu. Dengan begitu, diskusi dapat lebih terarah dan berangkat dari data-data yang sudah ada. Luaran dari hasil diskusi ini adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan aspirasi warga satuan pendidikan. Tentunya ada banyak cara lain yang bisa ibu bapak lakukan untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kumpulkan perwakilan dari pihak internal sekolah Anda dan lakukan peninjauan visi, misi, dan tujuan bersama. Selamat merumuskan kembali dan selamat belajar!